Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam abah doakan banyak duitnya. Karena jawab kata punya duit. Ada usah ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima wal khatimi lima sabaqa وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليوم بيدنا وسلم بسيرته. وقال تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الدين ومن أقام مقام الدين ومن نار فقد هدم الدين أو قال النبي أيضا المرء مع من أحب. Allah hormati para habaib bil khusus saudara yang saya muliakan Habib Ali Ab. Allah hormati para alim ulama wabil khusus Ibnu Hajjaj guru kita cintai Guru Husain dan keluarga beliau. Yang hormati para sesepuh ini sepuh pemasaran guru tua yang ulun tidak bisa sampaikan satu-satu, yang mengajari kepada kita yang anak-anak sifat tawadhu hadir di pojok-pojok yang tidak tahu. Masya Allah. Menghormati para pejabat pemerintahan dan sipil ABRI TNI Polri yang malam ini Masya Allah karena panggilan iman walaupun resikonya corona dia turun. Masya Allah. Beliau Bapak Kapolsek kita cintai, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Kemudian Bapak Camat yang kita cintai, amin. Yang kita cintai para bakal khususnya Bapak Samurai, semoga panjang umur, amin. Dan para pejabat-pejabat pemerintahan Bapak RW, Bapak RT yang hadir di tempat ini. Dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia pertama dan utama, syukur kita hatur kepada Allah yang mana kita masih dipilih oleh Allah Ta'ala mendapat nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman dan kesehatan, sehingga kita digerakkan langkah kita untuk berhadir di majelis Allah, di majelis Isra wal Mi'raj, di majelisnya para malaikat. Semoga hal ini menjadi bukti kena kita bisa berkumpul dunia akhirat, amin. Allah. Saya sangat terima kasih khususnya kepada panitia yang mana memberi kesempatan untuk menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama, aul guru kita cintai dari malam Guru Zain. Kemudian Isra wal Mi'raj kita nanti kalau ada waktu kita kaitkan dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ingin mengisahkan aroma Guru Zain Abdul Ghani yang saya alami sendiri, bukan video, adalah kisah-kisah. Dalam suatu kitab saya mengaji di kitab Talimut Ta'lim diterangkan Qala al-Hakim telah berkata seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand. Beliau mengatakan, "Iza zahab ketika kamu pulang
ilal Bukhara, menuju negara Bukhara. La ta'jal, jangan tergesa-gesa. Bil ikhtilafi ilal a'immati, untuk memilih seorang guru. Jadi dulu itu tempatnya ilmu Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang di daerah Rusia, yaitu daerah apa namanya jajahannya Rusia, Uzbekistan. Bukhara ini tempat lahirnya Imam Bukhari. Jadi di situ tempatnya ilmu, sampai muncul para ilmuwan yang paling unggul yaitu Imam Bukhari. Ketika itu banyak orang dari penjuru dunia beramai-ramai berbondong-bondong menuju Bukhara untuk nyari ilmu. Maka ada seorang ulama al-hikmah dari Samarkand. Jadi Uzbekistan itu ada dua kota yang besar, yaitu Bukhara sama Samarkand. Ada orang wali besar al-hikmah mengatakan, "Hai kaum muslimin, kalau kamu mau nuntut ilmu di Bukhara, tempatnya ilmu pada waktu itu, maka kamu jangan terburu-buru langsung mengaji pada seorang guru. Jangan terburu-buru. La ta'jal bil ikhtilafi ilal a'immah. Jangan kamu terburu-buru mencari guru." Kata beliau, "Wamkus, tahanlah, merenunglah. Syahraini, akan lamanya 2 bulan." Jadi kita ini kalau mau guru minimal berpikir pian 2 bulan dan baik. Jangan asal-asalan guru 4 pengajian sana pengajian sana. Ini rahasia. Jadi kita terangkan kalau ingin berguru ujar sidin, jangan langsung berguru, dipikir 2 bulan. Berpikir tadi yaitu istikharah sambil melihat cara guru itu mengajar. Hatta tata'ammala wa takhtara ustadzah, sehingga kamu benar-benar nanti akan memilih jatuh pilihan kepada seorang guru yang sudah kamu pikirkan. Jadi sebelum mengaji kamu harus memikir mana berguru sama si A, minimal 2 bulan, minimal 2 bulan. Jangan terburu-buru. Setelah sudah mantap, barulah sampai berguru. Kenapa? Berikut. Fa'inaka idza zahabta, fa'inaka maka sesungguhnya jika engkau idza zahabta, belajar kepada seorang guru, ilal alim, idza zahabta ila alimin, ketika kamu datang kepada seorang guru dan belajar sama seorang guru, kemudian wabadata bisabab, dan kemudian sampai mulai mengawali ilmu sama beliau, indahu, di dekat beliau, rubama terkadang latu jibuka darsyat, kadang-kadang sampai tidak cocok cara ajar. Kan semua guru kayak petinggi, ada gayanya masing-masing, ada yang lembut, ada yang sedang kasar. Tapi intinya menyampaikan ilmu. Nah, sampai kan tipe yang mana? Ulun tipe yang halus bahaya, cari yang halus. Ulun tipe yang ganas bahaya, cari yang ganas. Ulun tipe yang sedang lah, ausatuha, cari yang sedang. Enak pengen pas tipe halus, ngaji yang kasar. Nah ini bahaya. Kan diselidiki minimal 2 bulan. Nah, kemudian patat rukahu, kemudian sampean pada waktu itu tidak cocok dengan teori mengajarnya, patat rukahu sampai meninggalkan. Patat haba ila akhirah, menuju tuan guru yang lainnya. Nah, bahaya. Apa akibatnya? Asbab fala yubaraka laka fi ta'allumi, maka tidak barokah ilmu yang kamu tuntut. Jadi umpama dari gampang martapura untuk ilmu di sana, jangan asal duduk di majelis tahlim. Pian lihat dulu, mikir 2 bulan, lu hendak di guru ini.
Kalau sampai tiba-tiba kuat membacaan, limbah itu ada cocok sama gurunya, tolak ke guru yang lain tanpa ridho guru yang awal, wala barokah sudah ilmu. Biar berapa tahun ini. Fala yubarokah laka, maka tidak akan barokah yang diberikan bagi dirimu. Bita'alumi dalam ilmu. Nah, fata'amal bisyaro ini, untuk itu maka berpikirlah ikam, sembahyang istikharah, bertafakurlah ikam bisyaro ini dalam 2 bulan. Fikhtiyari ustaz dalam memilih guru. Wasyawir dan bermusyawarah ikam hatta la ta'hajah ila tarkihi, sehingga kamu sudah mantap dan mendapat masukan dari kanan kiri musyawarah tadi, sehingga kamu tidak akan pergi dari guru itu sampai selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kitab Taklim itu terlahir min alamatil su'il khotib, min alami su'il khotib, setengah daripada alamat orang yang mati jelek, mati tidak bawa iman, itu mengaji kitab belum tentu ampih, berguru belum tentu ampih. Ini banyak benar. Bener. Gayanya aja yang mana panggil sebulan bulik. Orang kada berpikir, orang dulu bangil sana, lihat di suasana sebelum pamitan anak mondok, hendak kemana, ke Pasuruan, hendak kemana, lihat dulu, jangan langsung pulang. Kita kesian mama jual ayam, jual intalo, sebulan bulik dia, Allah karim, setahun bulik. Belum tuntung ngajinya, belum tuntung mondoknya, belum tuntung kitabnya, belum hatam ampih suul khatimah. Ini orang kada paham. Gayanya pol, wali susu, kayak wali susu, berjubah, membolang, ada katolahannya. Ini banyak. Kemudian fata'amal bisyaro ini, maka berpikir sungguh-sungguhlah kamu dalam 2 bulan fikhtiyari ustazi, di dalam memilih seorang guru, wasyawir dan bermusyawarah oleh kamu hatta la tahtaja ila tarkihi, sehingga kamu yakin sampai lulus tidak meninggalkan guru itu. Wal i'radi anhu, dan perhatikan metode dia mengajar. I'rad itu kalau dalam kamus bisa presentasi dalam bahasa keren. Artinya seorang guru itu menerangkan macam-macam cara. Ada macam gayanya. Semua guru itu asal sanadnya lengkap, dapat izin, semua sama. Cuma gayanya beda-beda. Gayanya beda-beda. Petinju asal lulus apa kelas berat, semua petinju gayanya beda-beda. Kemudian batas uta indahu, kalau sudah sampai mantap sungguh-sungguh, maka pian tetap indahu di sampingnya guru tadi, hatta yakuna ta'allam, sehingga ada sampean mengaji tadi mubarakah wa tanfa'u, dan manfaat ilmiah kelak dengan ilmumu, hasiron dengan banyak manfaat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lihat apa guru kita. Beliau ngaji sama abah, sama nini, sama tuntung, diserahkan. Tuntung sudah ikam ngaji sama aku, diserahkanlah kepada guru Seman Mulia. Serahkan guru Seman Mulia, diserahkan. Tuntung sudah ilmu qoni habiskan ke Jawa. Di sana ada guru Sarwani Hamid dan Bagil. Tapi sebelum pulang ke sana ikam ke Ki Hamid Pasuruan. Ketika sampai di guru Ki Hamid Pasuruan, sekarang sembarangan Pak Ki Hamid itu tidak mau menemui tamu kalau orang tidak benar-benar orang yang jujur. Ketika guru datang, ditunggunya sambil mengucap qad bulgaus.
wali yang ngomong Eropa wali dan wali yang sama tahu wali sama walinya. Kita wali murid udah tahu. Habis itu inilah mengungkar kemalian Guru Zaini buat beliau Ki Hamid Masrur banyak mengungkar kemalian. Kemudian Kiai Zaini bilang anak berguru. Kenapa Ikam anak berguru sama aku? Ikam punya paman punya guru namanya Syekh Muhammad Bangil. Iya ulama besar wali besar Mak Mastur. Cukup sudah Ikam sama-sama. Nah itu kebongkar pulang kewaliannya yaitu Ki Sarwani Abdul Qadir. Habis dari situlah Abbas Subul mengaji. Habis ilmunya saya mendengar kabar setahun. Habis ilmunya maka ditekenlah ke Guru Amin Qutbi. Selesai serah. Amin Qutbi selesai serahkan langsung rohani kepada Syekh Ashraf Albani. Hasil menjadi selesai langsunglah gurunya. Nah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita berguru baik selesai. Nah, kisahnya gini. Waktu saya datang ke Kalimantan tahun 95 masih bujangan. Saya cinta sama ulama. Ada pengajian besar saya terkejut. Ulama besar. Ini saya datang masih bujangan. Saya datang ke sekumpul langsung mau nemu ya Mbak Sekumpul. Saya ketuk pintu depan, dalamnya sekumpul. Kemudian ujar hadamnya keluar, ada apa Mas? Dari mana? Dari Jawa. Abdul Hamid nama saya. Mau ketemu Kiai Zaini. Kita orang Jawa tidak tahu guru pada waktu Kiai Zaini. Ampun maaf, Mas. Beliau habis bacaan, tidak bisa. Oh tidak apa-apa, sudah bisa. Yang penting saya sudah datang cinta sama ulama. Allah. Ya tidak. Saya pulang 95 pulang, saya 96 pulang ke Jawa, saya menikah sama istri tercinta menikah. Habis menikah 97 saya ditelepon. Di sini karena 95 banyak orang mengaji sama saya pulang, saya tinggalkan, saya menikah di Jawa. 97 saya ditelepon banyak orang-orang hendak mengaji sama saya. Akhirnya karena di Jawa pada waktu itu ekonomi sulit, awal-awalnya reformasi, lengsernya Pak Harto, rapi benar itu. Maka saya pada waktu itu naik pesawat, gak ada sembarangan pas hari itu naik pesawat, pesawatnya masih ingat sulit, urok, Rasulullah cepat, lalu naik urok, dibiayai dari murid-murid. Kemudian setelah sampai di di Banjar, saya banyak murid sudah selesai, saya beri ilmu, saya mau pulang, dilarang. Jangan pulang, Gus Hamid di sini aja. Loh, saya di sana punya anak, punya istri, punya santri, pondok pesantren. Memang kebetulan pada waktu itu di Jawa itu satu desa itu pondoknya banyak, singanya banyak, jakar. Ekonominya sakit. Sudah saya melihat pada waktu itu di Banjarbaru sedikit ada ulama, kemudian orang mengajarkan benar, saya istikharah, kemudian baik, maka saya pindahlah 97 itu sama istri. Nah, pada waktu saya pindah itu, saya sudah tahu kitab ini tadi, saya tidak akan pilih guru. Tidak akan pilih guru di Kalimantan, guru saya sudah di Jawa. Kemudian hari berganti minggu berganti bulan dan tahun. Tiba-tiba kejadian saya nggak terasa hampir setahun di Banjarbaru. Anak saya menangis, kayak disahkan di YouTube. Sampai ketemu Abbas Subul. Itu belum berguru saya. Belum berguru, tapi sudah merasakan keramatnya. Kemudian setahun, 2 tahun belum berguru. Bapak-ibu hormati. Setelah 2 tahun, saya guru sama Subul itu mikirnya 2 tahun Pak. Tahu ikut-ikutan saya. Saya tahu kitab. Jangan sembarangan pilih guru. Dipikir dulu. Saya sudah merasakan keramatnya, kan langsung berguru. Masih berpikir. Karena awal saya turun,
sudah akan jadi guru-guru di Jawa. Tapi waktulah yang berbicara, saya merasakan keramat sidin 2 tahun, barulah ada peristiwa. Nah ini peristiwa. Saya itu punya permasalahan yang pernah saya aturkan ke kiai saya. Saya pernah mondok di Lumajang, kemudian mondok di Pasuruan, kemudian mondok di Lirboyo, kemudian mondok di Jember. Alhamdulillah. Saya punya satu masalah yang mana saya pernah aturkan ke kiai saya. Masalah itu sampai pernah saya nggak niat debat, tapi ingin meyakinkan hati saya. Saya tidak galau. Saya takut mati tidak percaya. Sampai saya ini kejar pertanyaan saya sama kiai saya sampai malam. Habis isak sampai malam nggak salah jam 1 jam. Sampai di stop oleh kiai saya. Jangan kamu teruskan. Kalau kamu teruskan murtad. Karena takut sama kiai siap. Belum puas. Saya mondok, saya tanyakan di mana-mana, tidak ada jawaban. Apa masalah ini? Kalau saya terangkan, mesti sampai juga punya masalah ini. Dalam satu keterangan kita ini, dalam sifat kitab-sifat 20, nikmat yang paling besar itu nikmat Islam dan nikmat iman. Kenapa? Karena dengan nikmat Islam dan iman itu, maka manusia bisa masuk surga dan bebas dari api neraka. Untuk mengetahui Islam, harus tahu rukun Islam. Mengetahui, diamalkan. Rukun Islam itu intinya, anak kullu syai'in qalbun. Segala sesuatu berhati. Rukun Islam itu intinya di syahadat. Kalau sampai syahadatnya nggak sah, percuma sembahyang. Percuma puasa, percuma zakat, percuma haji. Intinya syahadat. Kalau syahadatnya ini ada di idza bi qalbi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ketika dalam hati itu ada la ilaha illallah, dia masuk surga. Walaupun bajingan ini sekalipun. Penting syahadat. Syahadatnya itu tidak sah, percuma yang jar abah. Kemudian yang kedua rukun Islam, rukun iman. Arkanul iman bermula rukunnya iman itu sitatun. Antum minabillahi, beriman percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya kepada malaikatnya Allah. Wal kutubihi, percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, percaya kepada utusannya Allah. Wa bil yaumil akhir, percaya hari kiamat. Ini yang masalah lahir. Wa bil qadri khairi wa syarri min Allah. Ini yang saya bahas. Kita harus percaya bahwa perbuatan baik, perbuatan jahat datang dari Allah. Dan ujar Bapak sama ngaji sama Sidin, kitabnya Sulam Taufik, yang ngaji sama Bapak Sulam Taufik. Beliau mengatakan rukun iman yang enam ini, rukun iman yang enam ini rajanya dia yang nomor 6. Kalau sudah orang membaca takdirnya Allah bahwa perbuatan baik, perbuatan jahat dari Allah, maka hancur percuma iman kepada yang telah yang atas. Kalau sudah tidak percaya sama takdirnya Allah, maka percuma pian beriman yang 5 di atas. Yang penting percaya takdir. Dan ini orang sekarang, masya Allah. Saya pernah melihat film Cina. Kata-katanya takdir ini yang menentukan kita. Wah, aduh Tuhan Allah. Takdir itu tidak ada. Yang menentukan takdir ya kita. Masya Allah. Kita bongkar ini. Saya mendapat ilmu itu atau mendapat ketidakpuasan itu bertahun-tahun. Saya takut mati dalam kebimbangan, sehingga mati saya suruh hati. Logikanya gini Pak, bahwa takdir jahat, takdir baik itu datang dari Allah. Nah kalau kita di surga nggak usah kita bahas, nyaman di surga. Yang kita kena takdir jahat.
Kan kita bisa komplit. Yang membuat saya jahat itu pian Allah. Kenapa pian masuk neraka? Nah, ya kalau kan tadi diterangkan bahwa perbuatan jahat takdir baik dan perbuatan takdir jahat itu dari Allah. Kalau takdir baik kalau usah bahas surga, yang nyata takdir jahat. Katanya wasyarihi minallah, perbuatan jahat takdir jahat datang dari Allah. Kenapa saya dimasukkan neraka? Kok datang dari pian? Ini yang bertahun-tahun saya tidak bisa menerima jawaban. Saya mondok di mana-mana. Saya pernah ngejar guru saya, terangkan kitab ini, dalilnya ini, mental. Saya kejar terus. Iya guru, tapi biar jatuh daun takdirnya Allah. Orang berbuat baik, takdir Allah juga. Mental sudah semua. Dan sampai guru kita stop. Yang teruskan murtad tikam dari. Pakai riba, tambah takut ya kok. Padahal saya itu hendak mencari jawaban. Saya mencari ilmu di mana-mana. Saya tanya di mana-mana. Belum dapat. Setelah saya 2 tahun Pak. 2 tahun ini menunjukkan hebatnya guru kita. Almarhum Limul Alamah Huzaini Abdul Masya Allah. Alimnya. Waktu itu setelah 2 tahun saya diajak oleh almarhum Haji Udin. Gus, saya punya pondok di Amaku. Dia punya mobil carrier. Beliau datangi saya. Gus, ayo kita pengajian di Huzaini kumpul. Saya mikir, iya, saya sudah merasakan aromanya setahun yang lalu. Oh, Bapak aku hendak melihat ya apa kualitas ilmunya. Habis itu Bapak Ibu yang saya hormati, ngajinya itu minggu malam Senin. Kalau minggu itu kan siangnya ngaji, malamnya kita maulid. Waktu itu saya ngaji di depan rawa. Ngajinya itu nggak niat, ya nyoba-nyoba aja. Saya sudah tahu min alamatil auliya, setengah dari tanda-tanda para wali, semua yang hadir membawa masalah, tapi keterangan satu menjawab ribuan masalah. Min alamatil auliya. Saya ngaji itu. Saya ulangi. Min alamatil auliya, setengah itu tanda orang wali itu, dia punya murid ribuan yang datang masalahnya beda-beda, tapi keterangannya satu terjawab sudah. Understand? Nah itu alamatnya orang wali. Waktu itu saya hamparlah saja depan musola Haram. Saya mendengarkan. Waktu ngaji kita Abah guru ini, karena saya sudah 2 tahun bisa baca, hebatnya guru kita ini, bahasanya asli Banjar, yang ngaji orang Madura, orang Jawa, orang Arab, orang Bugis, orang Makassar, ngaji sama sini. Hebatnya karomahnya, hebatnya daya magnetiknya ini. Hubungan pian ini, ada kata itu mengaji di buat Jawa juga. Ya lah, bahasa Jawa kan paham atau buat Jawa boleh ngaji buat penjeri-jeri, bahasanya penjeri-jeri paham kok. Ini pun orang, ada wali murid. Pun waliullah bahasanya Banjar, tapi yang mengaji waktu macam-macam. Madura, Jerman, ulak-ulakan juga, Jawa, Bugis, Makassar. Inya menyesuaikan bukan si Idin menyesuaikan kita yang menyesuaikan si Idin. Dulu ulun habis pengajian kalau nggak paham tanya sama Banjar. Dulu saya nggak tahu tajud. Ujar ulun tajud terjun, ternyata minggat. Habis kontak. Nah, pada waktu itu saya sudah paham bahasa Banjar 2 tahun. Saya hamparlah saja. Saya mendengarkan pengajian dia. Udah begayaan kita nanya. Kada serius. Terjawab kesulitan saya. Terjawab tengah saya. Astagfirullah. Berdiri saya. Terjawab. Yang bertahun-tahun saya merantau cari ilmu di Jawa, kanan kiri belakang ibaratnya. Saya cari, tidak ada yang menemukan kepuasan jawabannya. Beliau bergaya menjawab pertanyaannya.
Disitulah saya tipe orang tak mudah dari guru. Tapi kalau sudah guru saya, nyawa saya. Kita ini kalau orang Madura itu ada satu moto prinsip, ketimbang poteh mata lebih bagus poteh tolak. Ketimbang matamu itu putih karena malu, lebih baik kamu dicelurit bacoan, menjaga diri biar terkures kelihatan putih, bangga menghargai diri. Itu mutu orang Madura. Nah, artinya apa? Kita santri kita enggak mudah dari guru, tapi kalau sudah guru saya, maka nyawa saya siap. Maka pada waktu itu, kalau sudah saya mantap, saya terangkan di sini apa jawabannya. Saya bersahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Guru saya, mulai sekarang detik ini saya berdiri ngatek. Begitu saya buktikan, saya ikut ngaji laki perempuan. Jadi kalau perempuan saya ngajak istri saya ngaji. Saking mantapnya saya punya pondok. Kalau sembahyang tarawih, santri saya tarawih di sekumpul. Saya ini susah banget di sekumpul sampai saya bersolat Jumat sama Bapak di Masjid Murongkeng Al-Hadal. Saya pernah berapa meter dari guru saya mengaji bagaimana geraknya sembahyang, mulai takbir sampai salam. Saya itih mulai duduknya, takbirnya, karena saya mengaji sama Sidin. Saya lihat meter. Kemudian pada waktu membasuh, pada waktu doa, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya lihat ikuti guru kita ini bahasa. Saya ikuti berapa meter. Saya pernah minum kas langsung Abah Sidin, Abah Guru. Beliau habis baca maulid, biasanya minum, rebut bubuknya nenek. Saya pernah kas ludah beliau langsung. Pokoknya biar dipukul asal minum mang. Habis itu selimbah maulid Sidin minum langsung saya ambil minum semua. Biar ditempeleng dia. Pernah saya. Alhamdulillah. Liur Sidin pernah saya minum. Habis itu Bapak Ibu yang hormat, sampai Sidin sakit, saya punya mobil waktu Starlet Habang tahun 89. Itu pada waktu sakit di darah di rumah sakit kulit saya berangkat pagi. Biasanya kita ini sambil buah bahu berturut di tempat cuci darah. Habis Sidin datang, kita baris, Sidin pandang kita berdoa, Sidin masuk, kita baca Yasin. Yang pernah datang itu paham. Habis baca Yasin kita pulang. Pada waktu cuci darah. Saking sahabatnya. Kadang gampang, belum punya guru, tapi guru udah nyawa. Nah, dan sampai meninggal. Pada waktu itu saya kesulitan. Anak saya orang Jawa, adatnya Banjar ini sulit saya pahami. Di Jawa tidak ada tasmiyah. Di Jawa tidak ada orang sembahyang hajat kalau mau sholat mau haji. Di Jawa beritanya beda. Saya itu orang Jawa asli, cuma pondoknya guru saya banyak orang Madura. Sehingga saya logatnya Madura, asli Jawa lu. Jangan dikira Madura ini. Dan saya pernah ditugaskan, saya ngajar santri Madura. Jadi sehingga adatnya sudah menyatu di tubuh saya. Nah, kemudian saya harus punya guru yang bisa bimbing saya dari segi cara-cara adat Banjar. Akhirnya saya istikharah, istilahnya berpikir tadi lebih jatuhlah pilihan saya tanya-tanya siapa guru tauhid yang paling harap di martabat. Ada informasi guru Yusron Abdul Wali di Pasar Papan Gang Bengkek. Ada itu dia adalah gurunya guru Din di apa namanya? Mana? Kemarin. Gurunya Guru Munawar. Guru sendiri ilmi itu angkatan sama saya itu. Kemudian Barod Jamil. Waktu itu saya maci sama beliau, saya hadap guru ditolak. Aku sakit, banyak orang alim di sini cari yang lain. Saya kalau ditolak malah menantang, ini malah penasaran saya. Ditolak saya.
ulun guru sembian guru ulun perlu didikan kian. Akhirnya ada kawan aku gering-geringan sudah tua. Ikam jadi guru yang lain banyak orang alim di sini. Terus itu ulun malah penasaran. Oh lah. Iya. Sembahyang lagi ulun. Datang lagi 2 minggu enggak salah, sebulan. Guru ulun handang. Apa namanya buku sama pian. Kada Pak. Aku bilang kita tahu Pak. Aku gini-gini. Ditolak pulang Pak 2 kali. Mak sakit aku di sini Pak. Ditolak 2 kali. Terus itu penasaran. Wah, ditolak 2 kali. Habis sembahyang lagi Pak. Birit. 3 kali Pak. Guru pokoknya ulah nak guru sama pian. Nah, iya pada kawam 3 kali. Ini apalnya Allah. Ya kami besok mulai berguru sama aku. Itu pertama berguru kitabnya Syekh Abdul Karim As-Samani 7 martabat. Kemudian amal ma'rifat. Kemudian sempat ngaji kitab apa namanya itu sarahnya Cibadi Waduh. Itu ada sarah. Memang susunan ulama saya diizinin untuk mencetak. Nah, dan sampai beliau meninggal, sampai saya diajarkan anak-anak. Pada waktu itu Bapak Ibu saya hormati, sampai guru-guru saya sampai meninggal. Abah saya ini meninggal, guru saya meninggal. Nah, jawabannya apa? Nah ini jawabannya, dengarkan ini. Jawabannya penting. Allah ini mentakdirkan bahwasanya perbuatan baik, perbuatan jahat itu Allah. Yang dikatakan bil qadri khairi wa syarri min Allah. Nah, diibaratkan listrik. Melihat listrik. Listrik ini bisa menyalakan lampu satu. Bisa menyalakan kipas angin. Bisa menyalakan TV, bisa ngecas HP, bisa untuk mencuci pakaian. Semua hampir hidup ini dengan listrik. Ada sampai mobil sekarang listrik. Semua serba listrik. Listrik ini Pak bisa bermanfaat, bisa nyala lampu atau mik ini juga listrik. Ini karena di dalamnya ada arus listrik. Arus listrik ini ada muatan negatif dan positif elektron sama proton. Dengan adanya positif negatif tadi timbullah arus listrik. Oh, paham. Ya, paham. Nah, kalau positif saja tidak nyala. Negatif saja pun tidak nyala. Dengan adanya negatif positif maka terjadilah lampu nyala, kipas angin nyala, TV radio bisa nyala, sampai mic ini bisa. Artinya apa Pak? Hidup ini supaya terjadi kehidupan ini karena ada muatan positif sama negatif. Kalau orang positif wiritan sama sunyi dunia ini Pak. Sunyi dunia, dikir seperti ada di masjid seperti ada, ngaji seperti ada, sunyi dunia. Mun semua penjahat hancur dunia. Dulu Pak, sebelum ada manusia namanya Batul Jahat. Bumi ini sudah ditempati oleh Batul Jahat. Ini orangnya hancur-hancuran sudah. Sampai Allah marah turunkan malaikat hancurkan Batul Jahat. Maka menciptakanlah Adam sebelum Nabi Adam. Ini semua negatif hancur dunia. Harus ada pertempuran positif negatif jadi lagi kehidupan ramai. Jadi sampai kalau sekarang positif alhamdulillah. Yang tidak usah ngaji, tidak usah digibah biar. Nah, sudah paham di sini ya? Bahwa kehidupan ini mau tidak mau harus terjadi pertempuran antara positif negatif. Ini ujar guru intinya ke sini. Percampuran positif dan negatif. Sehingga terjadilah yang dikatakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sekarang berjalan mulai Adam sampai sekarang, Nabi Adam. Nah, ujar Sidin permasalahannya ikam ini positif dan negatif gitu. Yang menciptakan negatif Allah, yang menciptakan positif Allah. Karena biqadri khairi wa syarri min Allah.
Karena yang menyebabkan Allah semua positif negatif, maka Allah ramekan dunia ini sebab beliau yang menciptakan dan yang menguasai. Permasalahannya kita positifkan negatif. Itu permasalahannya. Maksudnya bagaimana? Ini perhatikan benar supaya nggak gagal paham. Ini sangat pelik sekali. Ketika kita dijadikan oleh Allah, kita sudah kenal dalam ilmu tauhid ada tauhidul afal, itu sifat, itu asma, tauhidul dzat. Tauhidul afal yang paling pertama tauhidul afal, perbuatan. Kita yang gerak dan diam kita yang gerakan Allah, namanya tauhidul afal. Makanya kalau kamu jadi guru ini paham. Kalau kamu digerakkan oleh Allah berbuat positif, ini sampai termasuk semuanya yang hadir positif. Apa buktinya? Di majelis ilmu yang diridai Allah, disuruh oleh Allah. Maka yang hadir semua ini adalah orang yang ditakdirkan Allah untuk sekarang adalah positif. Ada orang yang bermaksiat sana, tak ngaji bermaksiat, minum khamr, berzina, mencuri, ya Allah, itu takdir negatif bagi diri. Tapi ini jawabannya yang paling penting. Apabila kita ditakdirkan positif semacam ini, maka kita tahu ini dari Allah. Amalannya apa? Alhamdulillah. Nah, ini. Untungnya alhamdulillah, hatinya tahu ini Allah yang menggerakkan kita sampai majelis ilmu ini. Untungnya alhamdulillah, biar dohirnya mendengar. Jadi syukur itu ada itikad, kita tahu dari Allah, ada dari lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dari arkan anggota yaitu dengan berbuat yang sesuai dengan aturan perintah Allah. Lah kalau sampai bersyukur demikian Allah janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Kalau sampeyan datang ke majelis ilmu bersyukur, alhamdulillah aku dipilih Allah, ulang pembacaan di guru saya, terima kasih Allah, alhamdulillah, terus pengen mendengarkan, terima kasih Allah, terus pengen berhidayah, Allah berjanji siapa yang bersyukur Allah akan tetapkan nikmatnya dan akan tambah. Ingat tetap dan tambah. Asal pen bersyukur terus, maka pen akan digerakkan terus ngaji sampai ila yaumil maut menyebut pian. Amin. Kuncinya amalannya apa? So Jarsidin itu ulun sudah kena 50%. Yes, paham. Itu. Yang kedua, ketika Allah berbuat memberikan amal kita jahat, contoh kita nggak sembahyang, yang nggak sembahyang, itu dalil kalau Allah benci sama kamu. Apa buktinya benci Allah sama kamu? Allah menggerakkan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi ada amalan. Apa? Banyak istighfar. Banyak istighfar dan berdoa, ya Allah, lepaskan ulun dari muatan negatif, lepaskan ulun dari perbuatan yang negatif, lepaskan ulun dari perbuatan maksiat, ya Allah, dengan istighfar. Utuni astajib lakum. Siapa yang berdoa Allah berjanji akan dikabul. Kalau orang itu pada waktu dia sadar dirinya dibuat diperdi oleh gerakan negatif atau maksiat, sadar Allah benci sama astagfirullah ya Allah. Yang sadar ngejar cewek astagfirullah, tapi sudah sampai jangan diteruskan. Jadi astagfirullah, Allah benci sama aku. Dia benci digerakkan berbuat maksiat karena orang berbuat maksiat Allah. Bagaimana solusinya? Maka kita amalannya sudah dibenci Allah, diakui dolimnya kita, minta sama Allah supaya dikeluarkan dari perbuatan negatif maksiat.
yang namanya doa. Ud'uni astajib lak. Siapa yang minta sama aku, Allah aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Jadi kalau orang dibuatkan berbuat negatif, dasarnya itu Allah benci. Solusinya amalannya istighfar. Permasalahannya jadi kuncinya ilmu. Makanya Allah lewat Rasulullah bersabda Nabi kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Orang menuntut ilmu itu punya fardu ain wajib bagi orang yang mengaku Islam laki-laki atau perempuan. Makanya ketika sampai punya ilmu tahu, oh Allah gerak-gerak ini, oh Allah gerak-gerak ini. Maka dengar, ketika sampean orang Islam kok tidak menyungguh Islamnya, keluar Islam. Orang Islam tapi berdoa ingin mendapat hidayah masuk Islam. Buka di kitab Rotun Nasihin, kisah-kisah. Di zaman Nabi ada seorang Majusi. Ya, orang Majusi itu punya anak laki-laki. Pas Ramadan makan di pasar. Pas Ramadan makan di pasar dengan terang-terangan. Dipukul sama abahnya. Bukan gurunya Majusi, ini bahabi. Palanya. Ulun salah, ulun. Ikam ini kena salah ikam makan di pasar terang-terangan. Ini bulan Ramadan, kasihan tetangga kita yang muslim lihat ikam makan. Berkahnya kayak ini menghormati Ramadan, si tuan guru Majusi tadi di akhir hidupnya itu membawa la ilaha illallah. Bagaimana ceritanya? Ada seorang wali sahabat bermimpi, dalam mimpinya melihat Majusi tadi dalam surganya Allah. Dengan penuh kenikmatan ditanya, "Ikam kan Majusi?" Si bahari, tapi pada waktu pandang mati Allah turun malaikat menuntut aku syahadat karena aku memuliakan bulan Ramadan. Salah satunya fadilatin syahrul Ramadan. Orang non-Islam Majusi penyembah api menghormati Islam, Ramadan Allah masukkan Islam. Tapi banyak orang Islam Ramadan begitu banar di pinggir jalan. Ikam hati matinya kafir. Inya jadi orang Islam maka tidak mau menyukuri Islamnya. Yang tidak menyukuri Islam Allah ambil. Dia itu matinya. Makanya ilmu kuncinya. Ilmu kunci. Ketika kalian punya ilmu, introspeksi, berbuat negatif, buka positif. Alhamdulillah. Maka syukur itu dengan ibadah, syukur dengan untuk ilmu. Maka dengan ibadah dan ilmu tadi nikmat Allah akan diberikan kepada kalian. Amin. Tapi ketika sampean berbuat negatif, kalau bisa maaf, sampean tidak mau baca istighfar, tidak mau minta sama Allah, selamanya negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah punya sifat yang muhariyah jabat. Allah punya sifat memaksa hambanya. Contoh yang nyata. Saya juga ada sedikit ke Kalimantan. Saya dulu waktu mondok, saya ingin ke Brunei. Karena ada saudara saya kerja imam di masjid Brunei. Agama dimuliakan. Kita mau belajar model tipe apa dibiayai di Brunei. Dan dihormati. Kita menjalankan ibadah itu enak benar di Brunei. Tapi itu makhluk kita punya kehendak, Allah punya kehendak yang berlaku kehendaknya Allah. Karena Allah punya sifat yang muhariyah jabar. Nggak tahu ceritanya kenapa saya ditakdirkan jadi penduduk Kalimantan sampai ini ketingginya Kalimantan. Kenapa? Kehendaknya Allah. Tapi kehendak yang bagaimana? Yang positif. Jadi gini Pak, kita tuh punya kehendak. Contoh ya. Aku hendak ini yang jangan hendak kawin sama Fatimah, hendak benar pokoknya siang malam juga Fatimah kehendakan nih. Tapi Allah dah berkehendak dapat Aisyah temannya. Padahal kehendaknya Fatimah. Tapi Allah Aisyah dapat Aisyah.
karena hati Fatimah, tapi Aisyah. Karena Allah yang berhak untuk memutuskan takdir kodoknya. Maka saya kasihan orang tidak punya ilmu, sudah jadi orang Islam, dia tidak ilmu Islamnya, tidak mau mengaji, tidak sembahyang tadi, maka Allah janjinya akan diambil Islam. Akhirnya jadi muatan negatif. Orang yang sudah diberikan oleh Allah muatan positif, kemudian dia tidak bersyukur, maka lompatlah dia menjadi negatif. Tapi berapa banyak orang negatif ingin jadi positif, dia mencari kebenaran ke sana kemari berdoa, Allah buka banyak orang yang alam dapat hidayah masuk Islam. Sekarang tinggal lihat. Inilah kehebatan Abah Menerang yang selama ini saya sulit menjawab, ternyata buktinya ilmu. Maka benarlah ilmu nurun, bermurah ilmu cahaya. Selama kita tidak punya ilmu maka gelaplah, setiap gelap tidak kelihatan hitam yang ada. Kita kerjakan soal itu, ujian itu kada punya ilmu biar terang gelap. Gelap, malah terang, bisa gelap. Coba tahu rumusnya, tahu ilmunya, terang bener. Orang tanpa ilmu gelap, orang gelap, hitam, maka kuncinya ini. Aku ujar Musbah, dia mengatakan ilmulah yang menjadi imam kita, karena wasilahnya pertama turun ayat Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah, ngajilah kamu sampai 3 kali Iqra. Selama saya berilmu sampai tidak ada derajatnya, tidak ada derajat. Maka ilmu yang menuntun kita. Maka sudah tahu jawaban ini, marilah hebatan sidin, alimnya sidin, itu kan bergaya jawabnya. Gayaan toh sidin. Oh majar gururi anak itu seorang hebat alim bener. Sehingga waktu itulah saya mengaji sama beliau, plus-minusnya saya sampai sidin tahun. Nah, kemudian beliau hormati sedikit setengah dari kehebatan ilmu aromah sidin yang saya mencari beberapa pesantren para pendidik di Jawa. Saya sendiri sulit menjawab pertanyaannya. Ketika sama beliau dijawabnya dengan kegayaan. Nah, yang kedua, habis itu saya terus tidak pulang. Saya tidak pulang, ikut maulid tafsir. Nah, di sini. Waktu itu yang dibaca apa namanya itu ya Sayyidi, nangis karena di akhir ya Sayyidi itu Allah ya Allah, banyak orangnya gairah dengar itu nangis di depan itu umum benar di Jawa tidak pernah. Tidak pernah ada maulid sebesar itu, senyaring itu, seresma itu, sehingga kayak modelnya hati ini di atas Allah ya Allah, hancur waktu itu. Siangnya dapat hidayah, malamnya saya nggak mau pergi, nggak mau pulang. Satu maulidnya penasaran cuma dapat itu. Semenjak itulah saya sungguh-sungguh sama sini. Sedikit. Sekarang ke Isra Mi'raj, sudah ya. Untunglah kalau bensin ngaji sama sini. Jargu Yusran, barang siapa yang sempat mengaji sama orang wali 5 tahun, maka dia mendapat manwil. Saya ulang. Siapa orang yang sempat mengaji sama aulia billah 5 tahun, maka dia mendapat manwil. Alhamdulillah kita 7 tahun. Beruntung yang mengaji sini lebih 5 tahun atau 5 tahun. 5 tahun. Kita sini. Barang siapa yang sempat mengaji sama aulia billah 5 tahun, maka dia mendapat manwil. Biar beruntung sempat mengaji itu.
pada ya penting cinta almarhum ma'aman pentingnya cinta apa datang di acara ini yaitu acara Haul Sidin yang mana hujan tidak menghalangi corona tidak menghalangi baik corona itu hebat baik tidak ada yang bisa menghalangi haji corona haji roh ampeh ya Allah siapa yang bisa menghalangi haji corona gak ada orang yang berani menghalangi orang Jumatan. Siapa? Corona. Gak ada yang bisa menghentikan pabrik sedunia ini. Sekali sama. Corona. Tidak ada yang bisa menyikat jalan raya. Waktu lockdown waktu gila. Siapa yang menyikat? Siapa? Corona. Tidak ada orang yang pegawai dilarang kecuali siapa? Corona. Tidak ada libur yang paling panjang kecuali apa? Corona. Ini libur panjang jangan setahun semuanya sampai sekolah ujian naik ini. Corona. Tidak boleh orang yang hajat rame-rame alhamdulillah nih Sidin hebat demi Allah imannya pejabat-pejabat kita di sini hebat berani mengatakan ini hebat semoga banyak hebat yang bisa menghentikan siapa cuma satu corona kalah pilkada ada kawan dia ya kalau dikisah aja lah jangan dimasukkan nanti kisah Selain buka, supaya kita tahu hebat Syekh Abdul Qadir. Halaman 15. Manakib buka manakib halaman 15. Kita ke Isra, kita dapat barokah. Kisah sahabat sekumpul sudah. Kan enggak usah kisah orang lain, kisah seorang aja. Kisah orang ujarnya ya Allah. Kemudian sekarang kita cari kasih yang filter sama Isra. Halaman 15. Sudah semua? Saya bacakan, saya artikan ya. Wa kana dan ada radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir itu yang berkata. Yang berkata Syekh Abdul Qadir. Bukan musannif karena kitab. Katakan wa kana dan ada radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir itu yang berkata dia. Yang berkata Syekh Abdul Qadir. Lama urija ketika dinaikkan bihabibilai kekasihnya Allah yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj di malam perjalanan Isra Mi'raj. Di pada waktu itu Nabi Isra Mi'raj kan dibangunkan dari tidurnya dibawalah oleh buruk. Isra itu horizontal enggak datar. Enak Masjid Haram bilang Masjid Aqsa Palestina. Kalau orang perjalanan umum 3 bulan yang katakan 6 bulan 3 bulan kalau kuda 6 bulan pakai unta kalau 10 bulan berjalan kalau benar semua wakilnya benar semua versinya tidak. Nah Ibu Nabi itu Isra itu berjalan horizontal tidak mendatar kemudian vertikal ini namanya Mi'raj. Kalau Isra horizontal Mi'raj itu vertikal. Dan sekarang lama urija dan ketika dijalankan Habibillah kasih Allah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj di malam berjalan Isra Mi'raj istaqbalallahu arwahal anbiya maka dihadapkan semua arwahnya anbiya wal auliya. Jadi Bapak Ibu rohnya para nabi para wali ada suatu tempat namanya Iliyin. Kita ini besok ruh kita ini ruh itu makhluk Allah yang ada awalnya gak ada akhirnya. Dalam kitab fikih tauhid Allah menciptakan makhluk yang ada awalnya gak ada akhirnya. Apa itu? Neraka. Ada awalnya gak ada akhirnya. Maka kekal dalam neraka. Kemudian surga. Kemudian arwah ruhnya manusia itu kekal. Kalau kita mati itu bukan hancur ruhnya, pisah antara jasad sama
Ruh bisa. Nah, ruhnya orang wali, para nabi, karena dia tidak punya dosa, tempatnya khusus dia tidak punya dosa kemana-mana. Kita ini termasuk saya, ruhnya banyak dosanya, di kerangkeng, di penjara. Ini bukan kita ini nggak bisa kemana-mana karena banyak dosa. Orang kalau banyak salah seperti manusia di penjara. Orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah, mana-mana ke Amerika bisa, ke Jerman bisa, ke Malaysia bisa. Begitu halnya roh para nabi dan para aulia. Ketika Nabi itu Mi'raj, pas sampai di sini Mekah, Masjidil Haram, kemudian Palestina, di sinilah semua ruh wali-wali mulai Nabi Adam dan nabi-nabi Rasul mulai Nabi Adam kumpul di sini. Mbah Yahya yang memimpin baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keunggulan Nabi kita. Habis itu bagaimana Pak? Falama qaruba mana tadi? Arwal anbiya wal auliya min maqamatihim dari tempatnya itu maksudnya. Min maqamatihim dari tempatnya ruh ilin tadi. Li ajli ziyarati supaya mendatangi menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya para wali, ruhnya para orang-orang yang suci itu bisa berinteraksi. Kalau sampai buka manakib Syekh Samad Al-Madani halaman 5 ketika bidayahnya Syekh Abdul Karim memakai baju yang maka datanglah Syekh Abdul Qadir dengan baju jubah. Padahal hidupnya Syekh Samad itu 1300 sekian. 200 sekian. Nah, Syekh Abdul Qadir 470. Tahu Pak, sudah meninggal. Tapi orang-orang yang semacam itu punya grup sendiri Pak, punya grup sendiri. Ada katakan wali dan wali yang sama wali, yang saya tahu wali sama walinya. Maka secara rohani dia nyambung. Maka Abah Sepuh lihat guru Seman, guru Sarwani, guru Amin Qutbi, ringkasnya lah. Langsung serahkan langsung si Arsad menjadi rohani sudah bicara. Bukan kas-kas. Orang-orang semacam itu punya ilmu khusus. Kita jangan dibahas logika. Nah, kemudian datanglah semua ruh para nabi. Dan untuk ziarah menemui baginda Nabi akan mengiring Nabi naik atas langit. Falamma qaruba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ketika mendekatlah baginda kita ilal arsy menuju kepada aras al-majid yang agung ra'ahu aziman maka melihatlah Nabi kepada aras agung rofian dan sangat dimuliakan labuda wajib disuudi ilaihi min sulamin mampir. Nah, dia wajib naik di sini sulam ini maknanya tangga. Saya kemarin ke Medan, saya menemui ulama Medan Sumatera itu namanya Syekh Ali Akbar Almarhum. Ini adalah ulama sepuh sekelas di Indonesia itu ada ulama sepuh 3, yaitu sekarang presiden yaitu Bapak Amin, kemudian kedua Mbah Maimun sudah meninggal, Syekh Ali Marhum. Kemarin alhamdulillah qadar Allah saya ke Medan ketemu beliau dan menerangkan ini. Gus, sekarang ini Mi'raj terjauh. Kalau di kitab-kitab itu namanya sulam, ini tangga. Padahal itu bukan tangga. Itu kalau kita sekarang lift. Coba sampai kalau mau naik hotel, kalau sampai pernah umroh ya, hotelnya di Mekah kan tinggi lah. Pian pun berjalan naik tangga uyuh bolo, timba pincik tanah panah, terus turun muka. Dan dia mainnya ada umur sampai 12, 15, 25. Ini lift. Cuma liftnya Allah tadi ada jaraknya Pak. Gak bisa Nabi langsung loncat. Harus pakai injakan bancaan. Nah
Nah ini, jika ada waktu itu. Kemudian, farsalallahu ilaihi. Ini si Abdul Qadir yang ngomong. Farsala maka Allah mengutus kepadaku ilaihi untuk ke Nabi tadi. Ruhi akan ruhku. Wawadatu dan menaruhkan aku. Kat fi maudi al-mirfaq. Menaruhkan kedua punggungnya ini membungkuk menjadi injakannya Nabi untuk naik ke lift tadi ke Abdul Qadir ngomong sendiri. Ketika itu Nabi waktu Mi'raj mau naik, ada lift datang, sini nggak bisa naik. Karena nggak bisa naik, Allah utus aku, roh Abdul Qadir. Siapa? Tuh, ikam jadi bancingan baginda Nabi naik lift. Jadi si Abdul Qadir ambil dua Mi'raj nek. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Modelnya begini. Nah, jadi kalau di kitab itu, jadi beliau menginjak di sini. Nah, ketika sudah si Abdul Qadir siap, demikian itu. Nah, terus kitabnya. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'a qadamaihi ala raqabati. Ketika Nabi sudah mau mengangkatkan kakinya menginjak tengkuknya si Abdul Qadir, sa'alallah ta'ala anni. Sa'ala maka bertanya Nabi Allah tentang diriku. Siapa dia? Hebat buat Nabi yang ngomong ini. Ada kaleng-kaleng gitu ini. Hebat bener ini orang. Jadi katanya Nabi, siapa orang hebat? Mencilang bercahaya. Ini ada tulisannya baik. Dikirain rambut bisa rambut ini tulisannya. Selepil bisa baca. Pada baca kawai. Sa'alallahu ta'ala anni, maka Kanjeng Nabi bertanya sama Allah masalah ulun. Siapa ini? Siapa ini ya Allah? Hebat banget, cahayanya terang benderang sehingga menyuruh ulun jadi pancingan. Alhamahu, maka Allah beri ilham kepada Nabi menjawab pertanyaan. Allah langsung, hadza bermula ini ruh waladuka anak engkau. Wow, anak engkau. Tapi min nasil Hasani, dari keturunan Hasan bin Ali, yaitu dari Sayyidina Ali. Ini anakmu, keturunan Sayyidina Fatimah anakmu, kamu kawinkan dengan Ali, besok turunkan durianmu. Ini orang-orang sama Allah diberi bocoran langit pula. Wasmuhu, bermula namanya Abdul Qadir. Allah sedialah Muhammad. Oh, mantap. Pun pen paham. Ada paham leh. Ada paham. Allah sudah memberi ngarang sebelum si Abdul Qadir itu lahir. Seperti Nabi Ismu Ahmad. Ya kalau di Quran dulu. Biasanya guru Sayyidin Ismu Ahmad. Karena Ahmad di alam malakut, di alam dunia Muhammad. Abdul Qadir senang Allah, Rasulullah senang Rasulullah tenang anak turutku bisa inilah hebat. Sehingga terusnya laula ani, dan jikalau sesungguhnya aku khatamtu laula ani, dan jikalau tidak aku khatamtu menjadi penutup nubuat akan Nabi, seandainya aku bukan penutup Nabi. Itu sidin ini, kata-kata sidin Nabi ini. Laula ani khatamtu nubuwata, dan jikalau bukan aku menjadi penutup Nabi, bikalakana huwa a'lan, maka kaulah yang menjadi penutup Nabi. Laha, bagi seorang nubuwah ba'du setelah aku. Saking hebatnya si Abdul Qadir, Rasul yang ngomong, seandainya aku bukan penutup Nabi, maka kaulah yang mendapatkan kasih sayanglah ampun punya. Dan Nabi saking hebatnya ruhnya, sehingga yang hormati sama saya langsung bawahnya, kami lihat bawah. Makanya kalau baca mana kita tahu maknanya rapi bener, kadang kalau maknanya itu
Ui, teguri. Yang paling bawah. Nah, lihat. Yang baris nomor 4. Waja'altu itu fi'il maf'ul jadi satu. Waja'altu lah menjadikan tu oleh aku akan kau. Fi'il maf'ul. Nabi berkata waja'altu dan menjadikan aku Nabi kau akan engkau Abdul Qadir waziri akan patihku di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi Nabi itu raja, patihnya si Abdul Qadir dunia akhirat. Kan tulisannya ada. Nah, pian main catur, tahu catur? Kalau si Abdul Qadir seternya tuh, seternya si Abdul Qadir, rajanya nanti. Menambah sekolah kuncung Nabi sekolah tumat harsi Abdul Qadir syukur saya masih Allah beri bisa berguru sama harsi Abdul Qadir karena si Abah sekumpul berguru sama sampai guru si Arsyad Al-Bani sampai guru Syekh Saman Al-Madani Syekh Saman sama Syekh Abdul Qadir Jailani reng-rengnya ke hanya biar jangan syukur penjirang Banjar punya guru itu udah ke Jawa ke Banjar Jawa itu gudangnya ilmu baik tapi setelah itu tanggul pemerintahan waktu itu dipegang oleh Habib Soleh Tanggul zaman dengan Ki Hamid Pasuruan sebelumnya ada Kiai Masuk Lasem semua hilang muncullah di Banjar Abah Guru untung biar lima itu Pak. Jadi si Abdul Qadir ini mun pian hendak raja ya pakai patih paling. Mun sampai ini teh Nabi tapi kamu si patihnya enak. Ngelobi patihnya teman-teman. Nabi ngelobi Allah. Mun langsung Nabi kata awak bisa lah sampai langsung ke Pak Jokowi. Kata awak. Ada proses. Sehingga terusnya Allah tuh nih kesimpulannya terakhir Allah tuh dan telah menaruh aku qadamahi akan kaki bawah itu apa namanya telapak kakiku hazihi ala raqabatika kepada tengkukmu wa qadamaka kata Nabi Abdul Qadir kaki Nabi itu Pak, kaki Nabi itu apa namanya itu telapak kaki Nabi. Semua wali ada di situ. Ya, Bahur menerangkan juga itu. Jadi telapak Nabi itu semua wali itu ada di telapak Nabi. Dan telapak Nabi yang semua wali ada mulai Adam sampai kiamat di telapak Nabi pernah menginjak di tengkuknya si Abdul Qadir. Terus dia berkata, wa qadamaka dan besok apa namanya itu telamaan itu bahasa Indonesianya telapak kakimu ala riqabi jamil auliya berada di semua tengkuknya para wali bila tabahurin wala mubahadin tidak karena sombong tidak karena membesarkan diri maksudnya. Jadi karena telapakmu pernah menginjak di tengkukmu yang mana telapakmu semua wali ada di telapakku maka besok telapak kakimu ada di tengkuknya semua wali maka diberilah gelar Sidin Sultanil Auliya rajanya para wali. Inilah maka biar bentuk cintanya itu dibaca manaqibnya sampai aku cinta tapi enggak disebut dibaca kata man haba saya aksaru min dzikrihi barang siapa orang yang mencintai sesuatu sering menyebut namanya coba sampai sering cinta sama Fatimah diam-diam Fatimah kenapa ini Fatimah sedang apa ya Fatimah sedang apa itu jin mun pencinta sama siapa dirancang bagaimana minimal mana mun pen tidak bisa baca bawa barang kitabnya punya apa bukti Nabi cinta kitabnya lu kan bisa baca tapi kitabnya siap bawa kemana-mana ini bukti cinta nggak ada buktinya palsu cintanya dibanyak dibaca punya manaqibnya saya punya namanya Kiai apa namanya
Kiai Romani itu mondok sama saya di Pasuruan sama saat politik tahun 93 1995. Beliau itu menghadap sama Ki Johari. Dia tuh tukang di sawahnya sama di koperasinya. Setiap malam tidak sempat baca manakib. Jadi manakib itu habis dia capek notal duit koperasi, manakib ditaruhin. Dia duduk sambil tidur. Nah, di situ teman saya ngitihi sampai 7 hari. Habis itu ditanyai, ini serama ini, Romani, kenapa ya? Kemana begini kan? Ujarnya apa? Saya ingin baca manakib, tapi nggak ada waktu. Dari berkah kiai, pagi sampai sore di sawah, datang ke koperasi. Jadi bisa ini, cintaku ini. Alhamdulillah Pak, sekarang di daerah Sumatera di Oku Utara, saya pernah ke sana ceramah, buka di YouTube sampai di Oku Utara. Muridnya 15, manakibnya sudah 15.000, punya pondok pesantren, bininya 3 juga. Ya Allah, berkah, muridnya banyak 1.500, dapat bantuan dari Australia kemarin 2 miliar. Jadi berkah, manakibnya diginikan aja, diginikan aja. Makanya manakib tak boleh tutup kopi, tak boleh sembarangan nukar, karena ada ijazahnya. Hebat manakib itu. Jadi pian ini tidak bisa baca, bawa barang. Insya Allah itu bukti cinta kita. Semoga kita diterima sama guru-guru kita di dunia sampai akhirat bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian yang belum disampaikan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk memimpin doa kita kepada Ali Al-Kab, kepada beliau. Dia bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya 'alima syai'ina la ta'tika syai'ana wa afina wa'fu 'anna وكلنا يقولنا جزاكم الله سيدنا محمد أن خيرا جزاكم الله سيدنا محمد أن ما وعدوه جزاكم الله سيدنا محمد أن خيرا جزاكم الله سيدنا محمد أن ما وعدوه جزاكم الله سيدنا محمد أن خيرا جزاكم الله سيدنا محمد أن هو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesailah acara kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacakan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dapat nasi jangan balik dulu lah. Itu silahkan diambil sama relawan.